Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Yingzi, bagaimana kau bisa mengikutiku? Yuan bertanya padanya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Aku mengikuti bayanganmu, jawabnya dengan tenang. Bayanganku, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang bayangan? Tanyanya selanjutnya. Sejujurnya, tidak banyak. Yingzi kemudian menjelaskan, kebanyakan orang percaya bahwa bayangan bersifat universal bagi semua orang. Meskipun itu sebagian benar, hal itu berbeda bagi kami, penghuni bayangan. Sama seperti setiap orang memiliki jiwa yang berbeda, bayangan mereka juga unik bagi mereka. Namun, hanya mereka yang lahir di dalam bayangan seperti kita, penghuni bayangan, yang dapat melihat perbedaannya. Artinya, selama aku memasuki bayanganmu, aku akan bisa keluar dari bayanganmu, dimanapun itu berada. Meskipun begitu, aku tidak yakin bisa mengikutimu, dan aku bertindak secara impulsif. Tapi aku senang itu berhasil. Dunia ini mungkin kecil, tetapi memiliki banyak aroma yang lezat. Yuan menatap Yingzi dengan tatapan khawatir. Meskipun dia yakin Yingzi tidak akan menimbulkan masalah baginya atau bumi. Insiden ini mengungkap celah, atau risiko yang bahkan tidak dia sadari sebelumnya. Jika Yingzi mampu mengikutinya dari hamparan primal melalui kemampuannya sendiri, ada kemungkinan hal yang sama bisa terjadi lagi. Ini berarti bumi tidak sepenuhnya aman dari invasi yang tak terduga. Aku harus lebih berhati-hati dengan siapa aku keluar dari game. Aku juga harus memberitahu yang lain tentang ini, pikir Yuan dalam hati. Akan menjadi bencana jika seseorang yang berbahaya mengikutinya kembali ke bumi. Dia menatap Yingzi dan berbicara beberapa saat kemudian, Yingzi. Aku percaya padamu, dan aku tidak keberatan dengan kehadiranmu di sini, tetapi kau harus ekstra hati-hati di dunia ini. Seperti yang kau tahu, dunia ini sangat kecil dan rapuh. Jika seseorang sepertimu menggunakan kemampuanmu, dunia ini akan hancur berantakan. Dia mengangguk, saya tahu. Saya tidak akan melakukan apapun terhadap wilayah Anda. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu baik-baik saja? Dunia ini tidak memiliki esensi kekacauan. Dia beranggapan bahwa jika manusia tidak mampu berkultivasi di hamparan primal, maka mereka yang berasal dari hamparan primal akan mengalami masalah yang sama jika peran dibalik. Kurasa memang terasa sedikit tidak nyaman karena aku belum pernah kekurangan esensi kekacauan seperti ini. Dan aku tidak akan bisa mengisi kembali esensi kekacauanku jika aku menggunakannya, tetapi hal itu tidak berdampak buruk padaku. Bagus. Ngomong-ngomong, karena Anda sudah di sini, apakah ada yang ingin Anda lakukan? Saya akan mengajak Anda berkeliling. Tanpa ragu, Yingzi menjawab, makanan. Aku sudah menduga. Yuan tersenyum. Baiklah, beri aku beberapa menit untuk mandi dulu. Apa itu mandi? Tanyanya. Itu terjadi ketika kita membersihkan diri dengan air. Kenapa? Kamu tidak terlihat kotor. Kita bisa mandi meskipun kita tidak kotor. Apakah mandi merupakan kebiasaan manusia? Benar, hampir semua orang mandi. Baiklah, aku akan mandi bersamamu, kata Yingzi. Baiklah jika kamu mau. Yingzi mengikuti Yuan ke kamar mandi beberapa saat kemudian. Begitu masuk ke dalam, Yuan mulai melepas pakaiannya. Yingzi mengikutinya. Suatu benda tertentu di tubuh Yuan dengan cepat menarik perhatian Yingzi. Hei, katanya, apa itu benda aneh di antara kakimu? Ketika makhluk-makhluk dari hamparan primal pertama kali mengambil wujud manusia, sebagian besar menyingkirkan apa yang mereka anggap tidak berguna, seperti organ di antara kedua kaki pria. Di mata mereka, itu hanyalah penghalang karena mereka tidak membutuhkan hubungan seksual untuk bereproduksi. Mendengar pertanyaan aneh Yingzi, Yuan tanpa sadar melihat area di antara kedua kakinya. Namun, apa yang seharusnya ada di sana ternyata tidak ada. Itu adalah area yang halus tanpa celah. Begitu, gumamnya seolah mengerti sesuatu.
Sepertinya makhluk-makhluk di hamparan primal hanya peduli pada wajah dan penampilan secara keseluruhan. Sehingga mereka melupakan bagian terpenting dari manusia, yaitu bagian pribadinya. Hal ini membuat Yuan bertanya-tanya tentang organ dalam mereka. Lagi pula, tidak seperti kalian, kami manusia bereproduksi melalui hubungan seksual. Yang dilakukan dengan menghubungkan alat kelamin wanita dan pria. Meskipun Yingzi berpenampilan seperti gadis kecil, usia sebenarnya berpotensi menyaingi usia tuan besar, jadi Yuan tidak kesulitan mengajarinya. Yang terpenting, dia bahkan bukan manusia, itulah sebabnya Yuan bisa mandi bersamanya tanpa ragu. Baiklah, izinkan saya menunjukkan cara mandi. Yuan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan menunjuk ke area pancuran, yang cukup besar untuk menampung 2 atau bahkan 3 orang dengan mudah. Anda mengoperasikannya dengan pegangan ini. Air mulai mengalir deras dari kepala pancuran. Anda bisa mengatur suhu air seperti ini. Putar ke arah ini jika Anda ingin air dingin dan ke arah sebaliknya jika Anda ingin air panas. Biarkan di tengah jika Anda ingin air hangat. Oh, Yingzi menatap air yang mengalir dengan penuh minat. Ini seperti hujan. Yuan masuk ke dalam pancuran begitu suhu air sesuai dengan keinginannya. Setelah tubuhmu basah, gunakan sabun mandi cair untuk membersihkan tubuhmu seperti ini. Kamu juga bisa mencuci rambutmu dengan sampo dan mengakhirinya dengan kondisioner. Kemudian, bilaslah dirimu lagi dengan air. Beberapa menit kemudian Yuan keluar dan menyeka dirinya dengan handuk. Intinya seperti itu. Cukup sederhana, kan? Yingzi kemudian masuk ke kamar mandi, dan dia bermain-main dengan suhu air sambil berdiri di bawah pancuran. Pada akhirnya, dia menggunakan air panas yang suhunya dinaikkan hingga maksimal, sehingga ruangan itu cepat dipenuhi uap. Setelah merasa puas, dia keluar dari air dan mulai membasuh tubuhnya dengan sabun mandi dan rambutnya dengan sampo, sama seperti yang dilakukan Yuan. Setelah itu, dia membilas tubuhnya dan keluar, merasa segar kembali. Kami juga menyediakan mandi berendam setelah mandi pancuran jika Anda ingin bersantai. Itu artinya Anda merendam diri dalam air. Karena kita sudah di sini, mau mencobanya? Tanya Yuan. Yingzi langsung mengangguk. Yuan dengan cepat menyiapkan bak mandi. Mereka memasuki bak mandi besar beberapa saat kemudian. Dan menghabiskan beberapa menit berikutnya dalam keheningan. Aku memang ingin bertanya, tapi siapakah 2 perempuan yang tidur bersebelahan di luar sana? Tanya Yingzi tiba-tiba. Ah, mereka berdua. Mereka adalah rekan saya, Mei Xiu dan Chu Liuxiang, jelas Yuan. Partner, jadi kau membiarkan mereka. Ucapnya dengan tenang. Susunan kalimat yang aneh dan nada suaranya yang tenang membuat Yuan merinding. Dia berdeham dan menjelaskan, meskipun sebagian orang menjalin hubungan dengan tekad dan niat untuk memiliki anak, tidak semua orang menginginkan anak. Kami menjadi pasangan karena kami saling mencintai. Apa itu cinta? Cinta adalah emosi yang kita rasakan terhadap seseorang yang ingin kita ajak bersama selamanya, atau seseorang yang benar-benar kita sukai. Misalnya, kamu suka makan, kan? Cinta pada dasarnya beberapa kali lebih intens daripada itu. Aku masih belum mengerti. Yuan berpikir sejenak sebelum bertanya padanya, bagaimana perasaanmu terhadapku? Emosi apa yang kubangkitkan darimu? Yingzi menatap wajah tampannya dalam diam. Kau membangkitkan minatku. Kau selalu penuh kejutan. Selain itu, saat aku melihatmu, aku tidak merasa ingin mencabik-cabikmu, tidak seperti orang lain, katanya beberapa saat kemudian. Kamu sudah mengikutiku selama lebih dari 2 tahun. Mengapa? Awalnya, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang manusia. Tetapi sebelum saya menyadarinya, saya malah ingin mempelajari lebih lanjut tentang Anda. Lalu bagaimana perasaanmu jika harus mengikutiku seumur hidupmu? Apakah kamu mampu melakukannya? Aku tidak yakin harus merasakan apa, tapi aku tidak bisa membayangkan mengikutimu seumur hidupku, jawabnya dengan ekspresi tenang.
Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu bisa membayangkan dirimu mengikutiku atau siapapun untuk seumur hidupmu, kamu akan lebih memahami perasaan cinta. Namun, cinta adalah emosi yang sangat kompleks, bahkan bagi kita manusia, dan ada banyak jenis cinta yang berbeda. Tentu saja, tidak apa-apa juga jika kamu tidak memahaminya seumur hidupmu. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah emosi. Sama seperti beberapa orang yang tidak pernah merasakan takut, mungkin beberapa orang tidak akan pernah mengalami cinta. Ngomong-ngomong, kenapa kau ingin memahami manusia? Yuan tiba-tiba bertanya. Aku sebenarnya tidak punya alasan. Kurasa aku memang tertarik pada mereka, jawabnya. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak, tidak apa-apa. Kita manusia juga sering melakukan sesuatu tanpa alasan. Tepat saat Yingzi membuka mulutnya, suara lain menyela. Selamat datang kembali, Yuan. Apakah kamu sedang mandi? Izinkan aku bergabung. Sebuah suara riang terdengar dari luar kamar mandi. Sesaat kemudian, Chu Liuxiang yang telanjang terlihat berjalan masuk ke kamar mandi dengan senyum cerah di wajahnya. Namun, senyumnya membeku ketika dia melihat seorang gadis kecil yang tidak dikenal sedang beristirahat di bak mandi yang sama dengan Yuan. Tunggu, otak Chu Liuxiang hampir kepanasan karena berusaha memahami situasi tersebut. Chu Liuxiang tidak keberatan jika Yuan mencari pasangan lain, karena ia sudah menerima dan memahami gagasan tersebut. Namun, gadis yang bersama Yuan tampak begitu muda sehingga akan langsung menimbulkan kecurigaan dimanapun mereka berada. Dan bahkan seseorang yang menerima seperti Chu Liuxiang pun tidak bisa tidak merasa khawatir. Melihat ekspresi panik dan bingung Chu Liuxiang, Yuan berkata, tenanglah, bukan seperti yang kau pikirkan. Dia kemudian menjelaskan situasi tersebut dengan tenang namun tergesa-gesa. Pertama-tama, dia tidak semudah penampilannya. Dia sebenarnya berasal dari hamparan primal, dan entah bagaimana dia mengikutiku kembali ke bumi ketika aku keluar dari permainan. Setelah berpikir cukup lama untuk mencerna informasi ini, Chu Liuxiang bertanya, tapi mengapa kalian mandi bersama? Aku mengajarinya tentang manusia dan budaya kita. Dia juga bukan manusia. Jadi dia bukan manusia. Tanyanya untuk meminta klarifikasi. Yuan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Chu Liuxiang menghela napas lega begitu kekhawatirannya sirna. Aku sempat khawatir sejenak. Chu Liuxiang pergi mandi sebentar sebelum masuk ke pemandian bersama mereka. Halo, saya Chu Liuxiang, dia memperkenalkan diri kepada Yingzi. Saya Yingzi, kami baru saja membicarakan Anda, kata Yingzi. Benarkah? Tentang apa? Mata Chu Liuxiang berkedip penuh rasa ingin tahu. Yuan memberikan penjelasan singkat tentang subjek tersebut kepadanya. Chu Liuxiang tertawa kecil setelah mendengarnya. Begitukah? Tapi Yuan, jika suatu saat kamu ingin punya anak, jangan ragu untuk meminta padaku. Yuan mengangguk tanpa suara dengan senyum yang agak kaku. Ngomong-ngomong, bagaimana dia bisa mengikutimu dari hamparan primal? Tanya Chu Liuxiang beberapa saat kemudian. Rasnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memasuki bayangan. Dia memasuki bayanganku tepat sebelum aku keluar dari game dan berhasil keluar melalui tubuhku yang sebenarnya. Hal seperti itu mungkin terjadi. Itu tidak masuk akal, dan memiliki implikasi serius, gumam Chu Liuxiang dengan tidak percaya. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi jika Yingzi mampu datang ke bumi melalui kekuatannya sendiri, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa orang lain dapat melakukan hal yang sama, desah Yuan. Bukankah itu sangat berbahaya bagi kita? Tanyanya. Memang benar. Namun, saya ragu ada banyak makhluk di luar sana yang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun begitu, kita perlu berhati-hati di mana dan dengan siapa kita berinteraksi mulai sekarang. Untuk berjaga-jaga jika kita bertemu seseorang yang mirip dengan Yingzi. Chu Liuxiang mengangguk dengan wajah serius. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga meninggalkan kamar mandi. Ngomong-ngomong, festival Dewa Naga ditunda selama sebulan, dan aku akan tinggal di sini selama itu.
Namun, aku tidak bisa meninggalkan Yingzi sendirian, jadi aku akan menemaninya sebentar, kata Yuan. Chu Liuxiang mengangguk, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu untuk sementara waktu. Bisakah kamu memberitahu yang lain tentang situasi ini untukku? Tentu saja. Setelah memberikan ciuman mesra di bibir Yuan, Chu Liuxiang kembali ke Cultivation Online. Sementara itu, Yuan pergi mencari Mei Feng. Namun, dia juga berada di dalam Cultivation Online. Kurasa Yingzi bisa mencicipi makanannya nanti. Yuan membawa Yingzi keluar. Aku tidak tahu harus mengajakmu kemana, jadi mari kita jalan-jalan saja. Sampai kamu menemukan sesuatu yang ingin kamu makan, usul Yuan sambil tersenyum santai. Oke, dia mengangguk dengan antusias. Setelah meninggalkan Gunung Spiral Naga, Yuan membawa Yingzi ke kota terdekat sebagai tujuan pertama mereka. Sebelum pergi, Yuan meminum pil pengubah penampilan untuk mengubah wajahnya, agar mereka tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kita bergerak terlalu lambat. Aku akan mengajakmu bersamaku seperti biasa, keluh Yingzi di tengah perjalanan. Yuan mengangguk dan berkata, apakah kamu melihat kota di arah sana? Itulah tujuan kita. Yingzi dengan cepat membungkus esensi kekacauannya di sekitar Yuan dan, seolah-olah mereka berteleportasi, tiba di kota itu seketika. Bumi terlalu kecil untuk seseorang seperti Yingzi. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa dengan mudah mengelilingi dunia belasan kali sebelum seseorang sempat mengedipkan mata. Entah kultivasinya terlalu tinggi sehingga formasi itu tidak berpengaruh padanya, atau formasi itu tidak berpengaruh pada mereka yang memiliki hati kekacauan. Yuan berpikir dalam hati setelah menyadari formasi pembatas kultivasi tidak berpengaruh pada Yingzi. Setelah tiba di kota, Yingzi meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pemandangan unik gedung-gedung tinggi, mobil, dan keramaian manusia. Meskipun dia sudah pernah melihat pemandangan ini melalui indera ilahinya, melihatnya dengan mata kepala sendiri dan berada di sana secara langsung membangkitkan perasaan khusus yang tidak dapat dicapai melalui indera ilahi. Ekspresi kagum muncul di wajah Yingzi saat ia menyadari kompleksitas teknologi manusia. Bagaimana manusia bisa mencapai ini? Gumamnya dengan suara rendah. Inilah yang terjadi ketika masyarakat lebih fokus pada teknologi daripada kultivasi. Mungkin sulit dipercaya, tetapi sebagian besar penduduk dunia ini baru mempelajari kultivasi beberapa tahun yang lalu, kata Yuan sambil tersenyum tipis. Apakah itu sebabnya kultivasi semua orang begitu lemah, bahkan hampir tidak terlihat? Bahkan makhluk terlemah di hamparan primal pun akan menjadi tokoh penting di sini. Setelah puas menikmati pemandangan, Yingzi berjalan ke restoran terdekat dan menunjuk ke arahnya dari luar. Aku ingin memakan apapun yang ada di dalamnya, katanya. Yuan mengangguk dan menghampiri pelayan di pintu masuk. Meja untuk 2 orang. Ah, bolehkah saya juga memesan meja terbesar? Kami akan memesan 1 porsi untuk setiap menu. Pelayan itu menatap Yuan dengan mata lebar, seolah tak percaya. 1 dari setiap jenis. Kami punya 200 hidangan berbeda, loh. Yuan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Oke, silakan ikuti saya. Pelayan mengantar mereka ke salah satu meja terbesar yang tersedia dan bertanya lagi setelah mereka duduk, hanya untuk memastikan, 1 untuk setiap menu. Ya, bisakah Anda membayar di muka dulu? Yuan mengambil sebuah kartu hitam dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih banyak, tamu terhormat. Mata pelayan itu berbinar gembira setelah melihat kartu tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pelayan tersebut memesan makanan. Kenapa lama sekali? Yingzi mengeluh kurang dari 5 menit kemudian, tatapan kecewanya tertuju pada meja kosong di hadapannya. Selain makanan cepat saji, mereka hanya mulai memasak setelah pesanan diterima. Ini menjamin makanan akan disajikan segar dan panas. Setelah menunggu 10 menit lagi, hidangan pertama mereka akhirnya tiba, dan hidangan lainnya menyusul hampir setiap menit. Para pekerja awalnya khawatir mereka membutuhkan beberapa meja untuk menampung semua makanan.
Tetapi Yingzi dengan cepat menghilangkan kekhawatiran mereka. Dia melahap setiap hidangan dalam hitungan detik, dengan mudah mengimbangi kecepatan hidangan yang keluar dari dapur. Yuan tidak menyentuh makanan apapun dan membiarkan Yingzi menimbun semua makanan. Kemampuan Yingzi yang luar biasa untuk mengonsumsi begitu banyak makanan. Dengan tubuh mungilnya membuat yang lain terkejut. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekamnya. Astaga, apakah dia seorang pemakan profesional? Itu sudah melampaui level para profesional. Di mana dia menyimpan makanannya? Apakah ada lubang hitam di perutnya? Para pelanggan lainnya saling bergumam satu sama lain. Setelah Yingzi selesai makan semua hidangan, dia berdiri dan berkata kepada Yuan, "Ayo kita segera pergi ke tempat berikutnya." Yuan mengangguk sambil tersenyum. Saat mereka berjalan ke tujuan berikutnya, yang berada tepat di sebelah, Yuan bertanya padanya, "Bagaimana rasanya dibandingkan dengan sate daging yang selama ini kamu makan?" Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia menjawab, "Rasanya jauh lebih kompleks, dan teksturnya sangat bervariasi antar hidangan. Meskipun beberapa rasanya lebih enak daripada sate daging, yang lain kurang enak. Namun, secara keseluruhan, bahkan hidangan yang paling tidak mengesankan pun jauh lebih unggul daripada apapun yang pernah saya alami di hamparan primal." Begitu mereka sampai di restoran sebelah, Yuan menunjukkan kartu kreditnya kepada pelayan dan berkata, "Saya ingin memesan semua menu yang ada. Anda bisa menagih saya di muka." Pelayan itu menatapnya dalam diam, karena butuh beberapa saat baginya untuk memahami kata-katanya. "Baiklah segera." Ketika para pelanggan dari restoran sebelumnya menyadari Yingzi berencana makan lebih banyak, mereka mengikutinya ke restoran berikutnya sambil mengacungkan ponsel mereka, bertindak seperti sekelompok paparazi. Ya ampun, mereka memesan semuanya lagi. Berapa banyak yang rencananya akan dia makan? 1 jam kemudian, Yingzi menghabiskan setiap hidangan dengan mudah. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke tempat makan berikutnya, mengulangi hal yang sama. Kabar tentang seorang anak perempuan yang rakus mulai menyebar di internet, dan dengan cepat menjadi viral. Video Yingzi sedang makan mendapatkan jutaan penonton hanya dalam beberapa jam. Dan setiap penonton terkejut dengan nafsu makannya yang tak terbatas. Dengan ketenarannya yang baru, Yingzi mendapatkan julukan peri kecil rakus. Namun, banyak yang skeptis terhadap kemampuan makannya dan mengklaim itu semua palsu. Setelah Yingzi menjadi cukup populer, orang-orang mulai melakukan perjalanan ke lokasinya hanya untuk menyaksikan dia makan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan ada yang melakukan perjalanan setengah keliling dunia hanya untuk memastikan keberadaannya. Dia masih makan. Ini tempat makan ke-27 yang dia kunjungi, dan dia makan hampir tanpa henti selama 10 jam terakhir. Para penonton tidak bisa memahami bagaimana Yingzi bisa makan sebanyak itu. Ketika beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mencoba mendekatinya, tindakan mereka segera dihentikan oleh Yuan, yang khawatir mereka akan mengganggu Yingzi. Dia tahu bahwa mengganggu Yingzi berpotensi menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, dan dia tidak mau mengambil risiko itu. Beberapa orang yang keras kepala mencoba menerobos barisan Yuan, namun malah terlempar jauh. "Aku tahu dia akan menarik perhatian, tapi ini sudah keterlaluan," desahnya dalam hati. "Bajingan, kau pikir kau siapa? Kami hanya mencoba berbicara dengan peri kecil rakus." Salah satu orang yang mencoba menerobos dan terlempar kembali tak lama kemudian untuk berteriak pada Yuan. "Peri kecil rakus." Yuan tak kuasa menahan tawa setelah mendengar julukan itu. "Lagi pula, dia temanku, dan kita tidak butuh gangguan. Aku tidak keberatan kalau kau menonton dari jauh, tapi jauhi temanku kecuali kau ingin mati." Tentu saja, Yuan tidak berniat membunuh siapapun, tetapi Yingzi adalah cerita yang berbeda. Dia tidak banyak tahu tentang Yingzi atau batas kesabarannya. Dan hal terakhir yang dia inginkan adalah agar keadaan memburuk karena sifat Yingzi yang tidak dapat diprediksi. "Kecuali kau ingin mati." Pria itu mengulangi kata-kata Yuan dengan nada mengejek.
Lihatlah bajingan ini. Tiba-tiba, sosok lain melangkah maju. Dia adalah seorang pemuda kurus dengan fitur wajah yang bejat, tampak seperti hantu. Minggir sebelum kau terluka. Pria kurus itu memperingatkan Yuan sambil memamerkan tingkat kultivasi Grandmaster rohnya. Setelah hening sejenak, terdengar desahan pelan. Apakah sebaiknya aku membuang semuanya saja? Yingzi berhenti makan untuk bertanya. Yuan menatapnya dan berkata, fokus saja pada makananmu. Aku bisa mengurus mereka sendiri. Baiklah. Yingzi tidak lagi memperhatikan mereka dan kembali makan. Yuan menghela napas pasrah sesaat kemudian. Dia menatap pria kurus itu dan bergumam. Karena kita sudah menarik perhatian sebanyak ini, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan diri. Yuan melepas penyamarannya, mengungkapkan identitas aslinya kepada semua orang di sana. Pemain Yuan, seseorang dari kerumunan langsung mengenalinya dan berteriak. Apa? Pemain Yuan yang sama yang menghilang setelah menaklukkan Taman Neraka Api. Dia sudah tidak muncul selama lebih dari 3 tahun. Yuan menyipitkan matanya ke arah Grandmaster Roh yang kurus dan orang-orang di sekitarnya. Aku kesulitan bernapas dengan begitu banyak orang di sekitarku. Bisakah kalian memberiku sedikit ruang? Pria kurus itu tersadar dari lamunannya dan buru-buru pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain segera mengikutinya. Yuan menggelengkan kepalanya dan kembali duduk. Sekarang setelah ia muncul untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun. Perhatian pada Yingzi melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemain Yuan kembali setelah 3 tahun. Tanpa diduga, dia berteman dengan peri kecil rakus. Apa hubungan pemain Yuan dengan peri kecil rakus? Pemain Yuan menyamar untuk bersama peri kecil rakus. Hubungan rahasia terbongkar. Berita-berita semacam itu dengan cepat membanjiri internet. Meskipun perhatian semakin meningkat dan jumlah penonton di sekitar mereka semakin besar, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Yuan atau Yingzi. Para penonton menjaga jarak, puas menonton dari jauh, jelas masih takut pada Yuan. Meskipun 3 tahun telah berlalu, sebagian besar orang masih mengingat dengan jelas pertarungan Yuan melawan Taman Neraka Api. Intensitas pertempuran itu meninggalkan kesan abadi, menjaga reputasinya tetap segar dalam ingatan mereka. Setelah menghabiskan beberapa hari mengunjungi hampir setiap tempat makan di kota itu, Yingzi melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya dan mengulangi hal yang sama. Nafsu makannya yang tampaknya tak terbatas membuat orang bertanya-tanya. Apakah dia memiliki fisik unik yang mengubah makanan menjadi energinya sendiri? Tanpa mereka sadari, Yingzi benar-benar memiliki nafsu makan yang tak terbatas. Penghuni bayangan seluruhnya terbuat dari bayangan, jadi tidak peduli seberapa banyak Yingzi makan, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Namun, dia juga tidak merasa lapar. Meskipun tidak perlu, Yingzi tetap menikmati makan. Sama seperti para kultivator kuat yang bisa bertahan hidup tanpa makanan tetapi tetap menikmatinya sesekali. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu sejak kunjungan Yingzi ke bumi. Selama waktu itu, dia telah mencicipi berbagai macam makanan dan masakan. Namun, hanya ada sedikit makanan yang benar-benar unik untuk dicoba. Akhirnya, dia mulai menemukan hidangan yang mirip, dengan hanya sedikit perbedaan dalam rasa dan kualitas. Meskipun dia masih menikmatinya, Yuan bisa merasakan bahwa dia perlahan mulai bosan. Makanan bisa sangat beragam tergantung lokasi kita, dengan beberapa makanan hanya tersedia di bagian dunia tertentu. Jika kamu ingin mencoba makanan baru, kita harus bepergian lebih jauh, saran Yuan. Yingzi mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan membiarkanmu memilih tempatnya selanjutnya. Setelah menyelesaikan makanannya, Yuan membawa Yingzi ke belahan dunia lain untuk mencicipi kuliner mereka. Mereka menghabiskan 1 minggu dengan makan sebanyak mungkin. Kemudian, selama minggu terakhir, Yuan membeli bumbu untuk digunakan istrinya di hamparan primal. Dia membeli begitu banyak sehingga mereka harus mengunjungi beberapa supermarket karena dia menghabiskan semua stok mereka.
Bulan yang kuhabiskan di dunia ini adalah bulan terbaik dalam hidupku. Aku akan mengingatnya selamanya. Terima kasih, kata Yingzi kepada Yuan dengan tulus saat mereka kembali ke Gunung Spiral Naga. Yuan mengangguk sambil tersenyum, kau telah banyak membantuku di hamparan primal. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu. Sebelum kita kembali ke hamparan primal, aku ingin kau menikmati satu hidangan terakhir. Oke, Yuan membawanya ke ruang makan, di mana hidangan lezat yang disiapkan oleh Mei Feng telah menunggu. Para anggota fraksi penyegel iblis juga hadir. Jadi, itu dia peri kecil rakus yang terkenal itu ya. Wang Ning terkekeh setelah melihatnya. Dia mirip Xiao Hua, gumam Mei Xiu setelah menyadari kemiripan mereka. Lagi pula, Yingzi memang mewarisi sebagian besar fitur wajahnya dari Xiao Hua. Meskipun kamu sudah makan banyak dalam sebulan terakhir, kamu kebanyakan makan sendirian. Ada yang bilang makanan akan terasa lebih enak jika dimakan bersama orang lain, kata Yuan padanya. Setelah perkenalan selesai, mereka mulai berpesta. Saat Yingzi mengambil gigitan pertamanya, matanya membelalak kaget. Dia benar, ada sesuatu yang berbeda tentang makanan ini, gumamnya dalam hati. Hei, Yuan, Festival Dewa Naga besok, kan? Seberapa yakin kamu akan hal itu? Silang tiba-tiba bertanya. Senyum kaku muncul di wajah Yuan saat dia menjawab, jujur. Aku sama sekali tidak merasa percaya diri. Serius. Semua orang di sana menoleh dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Melihat wajah mereka yang terkejut, Yuan menjelaskan detail Festival Dewa Naga. Dan mengapa dia merasa kurang percaya diri dengan festival tersebut. Dewa Naga adalah entitas seperti dewa dengan kekuatan yang menyaingi dewa kultivasi. Aku tak bisa membayangkan seseorang di levelku mampu menyerapnya, apalagi memurnikannya. Meskipun ia memiliki fisik luar biasa yang memungkinkannya untuk memurnikan hal-hal yang biasanya tidak bisa dilakukan orang lain. Bahkan melampaui batas kemampuan orang-orang di sekitarnya dalam hal kultivasi. Hal itu tidak memungkinkannya untuk memurnikan apapun tanpa batas. Tempat latihan adalah contoh utamanya. Bukan berarti ia bisa langsung menghadapi tingkat kesulitan tertinggi tanpa persiapan apapun. Tubuhnya masih bisa hancur jika batasnya terlampaui. Ada satu hal lagi yang membuatku khawatir. Yuan memasang ekspresi serius saat berbicara, ada kemungkinan aku tidak akan muncul kembali jika aku mati di hamparan primal. Apa? Kenapa tidak? Tanya Wang Ming. Karena kita tidak mengetahui segalanya tentang sistem ini. Bagaimana jika sistem kebangkitan hanya berfungsi di dalam 9 surga? Bagaimana jika aku terlalu jauh sehingga sistem itu tidak berfungsi? Lagi pula, surga tidak memiliki pengaruh di hamparan primal. Setelah hening sejenak, Yuan bertanya, apakah ada pengumuman baru-baru ini? Khususnya tentang saya. Tidak, pengumuman seperti itu cukup jarang terjadi akhir-akhir ini. Dan apapun yang berhubungan dengan Anda akan langsung membuat internet heboh, kata Mei Feng. Kalau begitu, saya yakin ada keterbatasan pada sistem tersebut. Kecuali jika seseorang telah mempelajari teknik tingkat surgawi sebelum saya, seharusnya ada pengumuman tentang hal itu. Saya bahkan menerima pemberitahuan bahwa saya adalah yang pertama. Namun, karena saya berada di hamparan primal ketika itu terjadi, sesuatu mungkin mencegah pengumuman tersebut dibuat. Bagaimana jika itu seperti ponsel dan sinyal? Wang Xiuying tiba-tiba berkata. Ketika yang lain menatapnya, dia menjelaskan, kalian tahu bagaimana ponsel tidak dapat menerima pesan tanpa sinyal. Bagaimana jika 9 langit itu seperti ponsel? Dan alasan mengapa ia tidak membuat pengumuman apapun adalah karena ia tidak dapat menerima data Yuan di hamparan primordial. Itu memang masuk akal dan jelas merupakan suatu kemungkinan, Yuan mengangguk dengan wajah berpikir. Kalau begitu, pengumuman mungkin akan muncul setelah Anda kembali ke 9 surga. Kurasa kita akan mengetahuinya saat dia kembali. Bagaimanapun juga, kemungkinan kekhawatiran saya menjadi kenyataan sekarang semakin besar. Yuan menghela napas. Meskipun begitu, saya tidak berencana untuk mundur sekarang.
Saya akan menghadapi festival Dewa Naga ini, terlepas dari risikonya, lanjutnya dengan cepat dan wajah penuh tekad. Meskipun ia khawatir, ia tidak sampai kehilangan akal sehatnya. Lagi pula, ia cukup yakin bahwa Raja Primal tidak akan membiarkannya mati sia-sia. Setelah pesta, Yuan dan Yingzi bersiap untuk kembali ke hamparan purba. Saya telah belajar banyak tentang manusia selama bulan lalu, kata Yingzi sambil duduk di balkonnya. Setelah melihat begitu banyak manusia, saya rasa saya akan mampu menciptakan penampilan yang unik untuk diri saya sendiri. Dia memejamkan mata dan mulai membayangkan penampilan idealnya. Sesaat kemudian, penampilan Yingzi mulai berubah. Rambutnya tumbuh lebih panjang, warnanya semakin gelap menjadi hitam pekat, menyerupai kehampaan itu sendiri. Pada saat yang sama, kulitnya menjadi semakin pucat, hampir seputih hantu. Menciptakan kontras yang mencolok dengan rambutnya yang gelap. Tinggi badannya bertambah, dan wajahnya sedikit lebih dewasa. Hanya dalam beberapa saat, Yingzi telah berubah dari seorang gadis kecil yang imut dan polos, menjadi seorang gadis yang sangat cantik dengan ekspresi yang tampak dingin secara alami. Dan dia bahkan mengenakan gaun hitam yang melengkapi penampilannya. Dari belakang, dia tampak sepenuhnya manusia dalam segala aspek. Namun, begitu bagian depannya terungkap, dia meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Penampilannya berada di antara manusia dan sesuatu yang gaib, hampir seperti hantu. Itu adalah pemandangan dunia lain yang akan terus terbayang di benak seseorang. Bagaimana menurutmu? Tanyanya padanya setelah itu. Yuan tersenyum, menurutku itu sangat cocok untukmu. Yingzi membalas senyumannya dan berkata, sekarang satu-satunya hal yang tersisa untuk kualami adalah hubungan seksual. Hei, ayo kita berhubungan seks sebelum kita kembali ke hamparan primal. Kata-kata nyelenehnya seketika menghancurkan suasana yang baru saja mereka ciptakan. Namun, Yingzi berbicara dengan begitu jelas sehingga sama sekali tidak terdengar seperti lelucon. Itu adalah sesuatu yang seharusnya hanya kamu alami dengan orang yang kamu cintai. Terutama jika itu adalah pengalaman pertamamu, jawab Yuan dengan senyum kaku. Begitukah cara kerjanya? Biasanya, Yingzi memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya menghilang ke dalam bayangan Yuan. Yuan kembali ke Primal Expanse tak lama kemudian. Saat ia kembali, sesuatu di langit menarik perhatiannya. Ada jutaan token emas yang melayang di langit, dan makhluk-makhluk terlihat mengambil salah satunya dari waktu ke waktu. Saat Yuan merenungkan tujuan mereka, sesosok yang familiar mendekatinya. Kau kembali, Long Yejun berbicara sambil tersenyum. Ya, apa itu token-token di langit itu? Tanya Yuan padanya. Ambil satu jika kau ingin berpartisipasi dalam festival Dewa Naga, jelasnya singkat, sambil menunjukkan token yang ada di tangannya. Yuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa hampir semua orang di sekitarnya memiliki token, dan ada puluhan ribu makhluk di wilayahnya saja. Beberapa saat kemudian, dia mengambil satu untuk dirinya sendiri. Aku akan pergi untuk berjaga-jaga jika Dewa Naga mempertemukan kita dalam kelompok. Long Yejun tiba-tiba berkata. Dia ingin mengurangi peluangnya untuk berhadapan dengan Yuan sebisa mungkin. Kalau begitu, sampai jumpa setelah sidang pertama. Semoga berhasil, Kakak Yejun. Semoga sukses juga untukmu. Long Yejun menghilang di kejauhan tak lama kemudian. Keesokan harinya, suara Dewa Naga menggema di seluruh kuil naga ilahi. Ini kesempatan terakhir Anda untuk mendapatkan token dan berpartisipasi dalam festival ini. Dalam 30 detik, semua orang yang memiliki token partisipasi akan diteleportasi ke arena terpencil bersama lawan mereka, kalian tidak akan bisa pergi sampai salah satu dari kalian mati. Jika kedua petarung masih hidup setelah 1 bulan berlalu, ruang tersebut akan runtuh dan membunuh kalian berdua. Para peserta terkejut dengan bagian terakhir, yang baru disebutkan pada detik terakhir. Menyebabkan beberapa peserta mengubah pikiran mereka dengan membuang token mereka. Setelah 30 detik berlalu,
Semua orang yang memegang token menghilang begitu saja tanpa peringatan apapun. Festival Dewa Naga telah dimulai. Setelah diteleportasi, Yuan mendapati dirinya dikelilingi kegelapan, hampir seolah-olah dia kembali ke dalam jurang spiral tak terbatas. Namun, anehnya, dia mampu melihat lawannya dengan jelas. Hahaha, sungguh beruntung. Lawannya, seorang pria berambut merah, langsung tertawa. Yuan menatap lawannya dengan tatapan tenang. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Aku tak percaya aku bisa dipasangkan dengan putra Raja Primal. Beruntung sekali. Naga api neraka, gumam Yuan sambil tersenyum tipis. Naga api neraka adalah salah satu dari 7 Raja Naga sebagai Raja Naga Api. Dia adalah seseorang yang tidak diinginkan siapapun sebagai lawan, terutama untuk pertandingan maut. Namun, meskipun berhadapan dengan salah satu makhluk terkuat di kuil naga ilahi, Yuan sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, lawannya ahli dalam elemen api. Untungnya, aku telah mengunjungi alam Phoenix abadi dan memperoleh kekebalan terhadap api sebelum datang ke sini. Mengapa kau tetap diam? Apakah kau putus asa karena menyadari bahwa kau sudah ditakdirkan untuk celaka? Ejek naga api neraka, tampak sangat percaya diri. Di sisi lain, kau terlalu banyak bicara. Konon, ketika seseorang menyadari bahwa mereka dalam masalah besar, mereka seringkali menjadi lebih banyak bicara dari biasanya untuk mengatasi kecemasan mereka, ejek Yuan. Menghapus senyum dari wajah naga api neraka yang kini dipenuhi amarah. Seperti yang kupikirkan, aku benar-benar tidak menyukaimu, manusia. Naga api neraka tak membuang waktu untuk berubah menjadi wujud naganya yang sebenarnya. Melepaskan penampilan manusianya, ia menjadi naga merah raksasa, sisiknya bersinar seperti lava cair. Auranya memancarkan panas yang begitu hebat, sehingga udara di sekitarnya berputar dan berkilauan karena energi yang membakar. Aura naga api neraka begitu kuat sehingga cukup untuk membunuh ranah komandan kekacauan biasa. Namun, bagi Yuan, itu hanyalah sensasi nyaman dan hangat-hangat kuku, hampir tidak perlu diperhatikan. Lalu kenapa kalau kau punya bakat seperti dewa? Semua itu tak akan berarti apa-apa kalau kau mati muda, ujar naga api neraka. Kau serakah, manusia. Seandainya kau tidak ikut serta dalam festival Dewa Naga, kau pasti sudah menjadi tokoh yang berpengaruh. Wajah Yuan tetap tenang saat ia menanggapi provokasi tersebut. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Di mana? Ejek naga api neraka. Tepat di sini. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan bola api besar ke arah Yuan. Meskipun melihat bola api melesat ke arahnya, Yuan tidak bergerak sedikit pun dan hanya menatapnya dalam diam. Begitu bola api itu cukup dekat untuk menyentuhnya, Yuan mengulurkan jari untuk menusuknya. Saat jarinya menyentuh bola api itu, panas dan energinya langsung terserap. Apa? Mata naga api neraka melebar karena terkejut setelah menyaksikan apinya diserap. Kenapa kau terlihat begitu tercengang? Apa kau pikir aku hanya punya 2 jenis kekebalan? Sayangnya untukmu, aku juga kebal terhadap api. Sejak kapan? Naga api neraka meraung. Sejak sebelum aku datang ke Suaka Naga Ilahi, tentu saja. Naga api neraka mengatupkan rahangnya erat-erat, tatapannya begitu tajam hingga mampu melahap seluruh dunia dalam kobaran api. Lalu kenapa kalau kau kebal api? Kau tetap saja manusia. Aku tidak butuh apiku untuk membunuh orang sepertimu. Naga api neraka itu mulai tertawa. Aku dengar kau hampir mati di tangan Long Yejun bahkan ketika dia menekan kultivasinya. Aku berada di level yang sama dengan Long Yejun, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengalahkanku. Yuan terkekeh dan berkata, saudara Yejun memang sangat kuat. Namun, jika aku ingin membunuhnya selama latihan tanding kami, itu tidak akan terlalu sulit. Kau hanya menggertak. Naga api neraka tidak mempercayai klaim Yuan sedetik pun. Yuan bukan hanya seorang ranah master kekacauan biasa, tetapi dia juga manusia, yang pada dasarnya lebih lemah daripada binatang buas.
Jangan berpikir kau bisa mengandalkan kekuatan Raja Primal untuk segalanya. Itu tidak akan berpengaruh pada orang sepertiku. Lagi pula, aku memang tidak pernah berniat menggunakan kekuatan Raja Primal. Yuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang megah yang memancarkan aura dari dunia lain. Sebuah pedang, naga api neraka mengangkat alisnya, tampak terkejut. Namun, bukan karena dia khawatir. Benda sekecil itu bahkan tidak akan menggores sisiku, apalagi. Di tengah pidato naga api neraka, lengan Yuan tiba-tiba berkelebat. Langsung menembakkan cahaya pedang yang kuat yang terbuat dari aura pedang yang ditingkatkan ke arahnya. Cahaya pedang menembus sayap kanan naga api neraka, memotong sisiknya seolah-olah itu tahu. Sesaat kemudian, naga api neraka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, bukan karena kesakitan, tetapi karena rasa malu yang luar biasa yang dirasakannya setelah menyadari salah satu sayapnya telah terputus. Penghinaan akibat pukulan seperti itu terasa lebih menyakitkan daripada cedera fisik apapun. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian atas penghinaan ini. Naga api neraka mengeluarkan raungan terakhir sebelum menyerang Yuan dalam wujud manusianya. Sementara itu, pertarungan mereka disaksikan oleh para penonton yang tidak berpartisipasi dalam festival Dewa Naga. Namun, bukan hanya pertarungan Yuan yang disiarkan. Setiap pertarungan ditampilkan untuk dilihat semua orang. Meskipun pertarungan Yuan awalnya menarik perhatian, mereka semua kemudian beralih menonton siaran lain, siaran yang hampir menarik perhatian setiap penonton saat itu. Siaran khusus ini menampilkan penampilan dominan Long Wooking saat ia dengan brutal mempermainkan lawannya. Yang tidak terlalu mengejutkan mengingat statusnya yang tak tertandingi. Namun, yang benar-benar mengejutkan para penonton dan awalnya menarik perhatian mereka bukanlah hanya kehadiran Long Wooking, melainkan lawannya. Ada apa? Apa kau sudah menyerah? Kita bahkan belum mulai setengah hari. Long Wooking memprovokasi lawannya dengan seringai dingin di wajahnya. Diam, teriak lawannya, suaranya dipenuhi amarah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, luka terbuka menutupi hampir setiap inci kulitnya. Sementara itu, Long Wooking tampak tak terluka sama sekali. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Long Wooking menggelengkan kepalanya melihat naga yang telah sepenuhnya berubah bentuk di hadapannya. Yah, bukankah kau memang tidak pernah punya kesempatan sejak awal, seperti yang sudah kukatakan? Benar kan, adik kecil? Long Wooking berkomentar. Suaranya dingin dan merendahkan sambil menatap Long Yejun dengan ekspresi tenang yang menakutkan. Tidak terpengaruh oleh kondisinya yang berlumuran darah. Setelah diteleportasi, Long Yejun mendapati dirinya berada di dalam dimensi terpencil yang diciptakan khusus untuk festival Dewa Naga. Dia tidak membuang waktu untuk mengamati kehampaan dan mencari lawannya. Namun, secara naluriah ia tahu siapa lawan yang dihadapinya setelah merasakan kehadiran wanita itu yang otoriter. Kakak perempuan, Long Yejun bergumam dengan suara tenang setelah memastikan bahwa lawannya adalah Long Wooking. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk melawan Long Wooking, jadi dia tidak bertindak terkejut. Bahkan, dia telah menghabiskan bulan terakhir untuk mempersiapkan diri melawan Long Wooking. Kenapa aku tidak terkejut, adikku? Long Wooking tiba-tiba berbicara. Apakah ini takdir, ataukah ini keinginan ayah? Ada kemungkinan Dewa Naga sengaja memasangkan mereka berdua. Namun, mereka tidak memiliki bukti. Bagaimanapun juga, itu tidak masalah. Aku sudah siap melawanmu sejak aku memutuskan untuk berpartisipasi dalam festival Dewa Naga, kata Long Yejun. Benarkah? Kelihatannya tidak seperti itu. Senyum dingin tersungging di wajah Long Wooking saat matanya yang tajam menatap lengan kiri Long Yejun, yang telah gemetar tanpa henti sejak beberapa saat lalu. Long Yejun terkejut saat melihat lengannya. Dia tidak menyadari bahwa lengannya gemetar sampai Long Wooking menyebutkannya. Ia buru-buru meraih lengan kirinya dengan tangan kanannya, memaksa lengan itu berhenti gemetar. Hahaha, Long Wooking tak kuasa menahan tawa melihat reaksinya.
Sebagai respons, Long Yejun mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat ia berubah menjadi naga biru dan putih. Kenapa terburu-buru, adik kecil? Aku punya waktu sebulan penuh untuk membunuhmu, jadi masih banyak waktu untuk bermain. Namun, jika kau menginginkan kematian yang cepat, aku juga bisa mewujudkannya. Sialan kau, Long Yejun mengumpat sebelum melancarkan napas naga cepat ke arahnya. Namun, Long Wuking dengan santai menepisnya dengan gerakan menepis. Setidaknya kau menjadi lebih berani dari sebelumnya. Atau mungkin karena kau tahu kau akan segera mati. Long Wuking memperlakukan Long Yejun sebagai bahan lelucon. Meskipun Long Yejun sangat marah, dia tahu bahwa Long Wuking memiliki kekuatan untuk membenarkan kesombongannya. Baiklah, aku akan menurunkan tingkat kultivasiku sedikit lagi untukmu. Tingkat kultivasi Long Wuking tiba-tiba turun dari puncak ranah komando kekacauan ke puncak ranah master kekacauan, turun satu tingkat penuh. Tindakannya sangat arogan dan merupakan penghinaan terbesar bagi lawannya. Namun, Long Yejun tidak tersinggung. Malahan, ia melihat ini sebagai kesempatannya. Aku sudah tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Kesombonganmu akan menjadi kehancuranmu. Long Yejun tersenyum dalam hati sambil bersiap melancarkan serangan besar-besaran padanya. Setelah melancarkan beberapa serangan lemah lagi padanya, Long Yejun melepaskan teknik terkuatnya, menggunakan seluruh esensi kekacauan yang dimilikinya. Saat menghadapi monster seperti Long Wuking, pertarungan yang berkepanjangan pasti akan berakhir dengan kekalahan. Hanya ada satu cara untuk memiliki peluang melawan seseorang seperti dia. Serangan cepat dan tiba-tiba yang memanfaatkan kesombongannya. Kecenderungannya untuk meremehkan lawannya bisa menjadi kehancurannya jika waktunya tepat. Sayangnya, Long Yejun salah memperhitungkan satu hal, sejauh mana kekuatan Long Wuking yang luar biasa. Bahkan tanpa bertransformasi, Long Wuking dengan mudah menangkis serangan terkuat yang bisa dilancarkan Long Yejun dengan kultivasinya yang terpendam. Apa kau pikir aku meremehkanmu? Long Wuking berbicara setelah melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya. Justru sebaliknya, adikku, aku menurunkan kultivasiku karena aku tahu persis kemampuanmu, bahwa kau tetap tidak akan mampu mengalahkanku. Kau monster sialan, gumam Long Yejun. Alis Long Wuking berkedut, dan dia memarahi. Hanya karena kau akan segera mati bukan berarti aku akan membiarkanmu mengatakan apapun yang kau mau. Selama beberapa jam berikutnya, Long Wuking akan melancarkan serangan tanpa henti terhadap Long Yejun, memukulinya dari kiri dan kanan. Meskipun Long Yejun berusaha melawan, Long Wuking terlalu kuat baginya untuk melakukan apapun. Sial, seandainya kultivasi kita tidak dibatasi sebegini ketatnya. Tidak, bahkan jika batasnya lebih tinggi, hasilnya akan tetap sama. Long Yejun menghela napas dalam hati, menerima kekalahannya. Sudah menyerah. Inilah sebabnya aku selalu mengganggumu. Long Wuking menatapnya dengan tatapan menghina setelah melihat kondisinya, dan dia meningkatkan intensitas serangannya. Kau terlalu mudah menyerah. Kau tak pernah mendorong dirimu melampaui batas kemampuanmu, dan kau punya kebiasaan lari dari masalahmu. Kau adalah aib bagi garis keturunan Dewa Naga. Kata-kata Long Wuking menyulut api di hati Long Yejun, dan dia mengeluarkan raungan yang ganas. Aku tahu aku tak bisa mengalahkanmu, tapi aku akan bertahan selama sebulan, dan kemudian kita berdua akan binasa bersama. Long Wuking hanya menertawakan rencananya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Lagi pula, dia tahu bahwa dia bisa mengalahkannya kapanpun dia mau. Beberapa jam kemudian, Long Wuking menghela napas, melihatmu berjuang seperti ini sama sekali tidak menyenangkan. Aku lebih suka menonton pertunjukan manusia itu daripada terus memukuli mayat sepertimu. Ada kata-kata terakhir. Long Yejun tidak menjawab. Tubuhnya melayang di kehampaan seperti mayat tak bernyawa, tetapi dia belum mati. Begitukah? Kuharap setidaknya kau sudah mengucapkan selamat tinggal kepada teman manusiamu. Dia, bukan, teman, gumam Long Yejun tiba-tiba. Dia, saudaraku. Aku anggap itu kata-kata terakhirmu.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Wuking melancarkan serangan dahsyat ke arah Long Yejun. Jauh lebih kuat dari apapun yang telah ia tunjukkan sejauh ini. Ini kesempatan terakhirmu untuk ikut campur, ayah. Long Wuking bergumam pelan saat serangan itu menyelimuti sosok Long Yejun. Namun, Dewa Naga tidak menanggapi, dan tubuh Long Yejun hancur lebur. Benar-benar luluh lantak di bawah kekuatan dahsyat serangan Long Wuking. Long Wuking mendapati dirinya kembali ke kuil naga ilahi tak lama kemudian. Setelah kembali ke kuil naga ilahi, Long Wuking mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan mencari pertarungan Yuan. Setelah menemukannya, dia menghilang tanpa jejak, dan muncul kembali di lokasi siaran tersebut beberapa saat kemudian. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan, menyebabkan mereka lari seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya. Begitu ya, jadi begitulah cara dia bertarung. Gumam Long Wuking sambil tersenyum tipis menganalisis gaya bertarung Yuan. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dia baru saja membunuh adik laki-lakinya sendiri beberapa saat yang lalu, berdasarkan sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh. Oh, aku ingat sekarang. Yuan tiba-tiba berbicara sambil menghindari serangan naga api neraka. Kita pernah bertengkar sebelumnya, lanjutnya. Apa-apaan sih yang kau bicarakan? Naga api neraka menghentikan gerakannya untuk bertanya. Dia yakin mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Yah, kau tidak melawan diriku yang sekarang, tapi Tian Yi, jelas Yuan. Aku ingat pernah bertarung denganmu menjelang akhir perjalananku. Itu terjadi sudah cukup lama, jadi aku tidak menyalahkanmu jika kau tidak ingat. Saat itu kau juga berpenampilan seperti manusia perempuan. Meskipun naga api neraka saat ini berwujud manusia, ia juga memiliki wujud perempuan dalam koleksinya. Ketika pertama kali bertemu Yuan, ia berwujud perempuan. Alasan Yuan mengenalinya meskipun penampilannya berubah adalah karena kehadirannya yang unik. Sama seperti bagaimana seseorang dapat mengenali Long Wuking melalui kehadirannya yang tirani. Seseorang juga dapat mengenali naga api neraka melalui kehadirannya yang berapi-api. Meskipun makhluk di hamparan primal juga memiliki jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Beberapa di antara mereka cenderung mengadopsi penampilan apapun yang mereka sukai. Perbedaan antara manusia perempuan dan manusia laki-laki sebagian besar bersifat kosmetik di mata mereka. Naga api neraka adalah naga jantan, tetapi ia lebih menyukai penampilan manusia perempuan. Bahkan, penampilan laki-lakinya pun sangat feminin dan dari jauh mudah disangka sebagai perempuan. Naga api neraka terdiam untuk merenungkan kata-kata Yuan. Terakhir kali aku bertarung dengan manusia adalah... Matanya membelalak setelah menyadari makna di balik kata-kata Yuan. Kau manusia bajingan dari dulu. Teriak naga api neraka dengan keras sambil mengingat beberapa kenangan pahit. Sekarang setelah aku melihat wajahmu dengan saksama, kau memang mirip dengan manusia itu. Tapi bagaimana mungkin? Kau hanya punya satu hati kekacauan, belum lagi tingkat kultivasimu. Yuan hanya tersenyum melihat kebingungannya, menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Setelah mengetahui bahwa Yuan adalah Tian Yi, mata naga api neraka itu berkedip ketakutan. Dia pernah dipukuli habis-habisan oleh Tian Yi di masa lalu, karena itulah dia membenci manusia. Apakah kau masih ingat hari itu? Yuan tiba-tiba bertanya. Seharusnya kau biarkan saja aku. Jika kau tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan itu padamu. Seluruh tubuh naga api neraka gemetar setelah Yuan menyebutkan suatu peristiwa tertentu. Beberapa ratus juta tahun yang lalu, naga api neraka bertemu dengan Tian Yi dan memprovokasinya. Mengancam akan menjadikannya hewan peliharaan manusia. Tian Yi menjadi sangat marah sehingga dia mencabut setiap sisik naga api neraka. Langsung mengubahnya menjadi naga tanpa sisik selama jutaan tahun sampai sisiknya akhirnya tumbuh kembali. Insiden itu telah mempermalukan naga api neraka sedemikian rupa sehingga membuatnya hampir gila. Dikuasai oleh keinginan untuk membalas dendam,
dia berlatih seperti orang gila sampai dia menjadi seorang yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Tian Yi adalah katalis yang membentuk naga api neraka menjadi seperti sekarang ini. Salah satu dari 7 Raja Naga yang tangguh. Namun, Tian Yi meninggalkan hamparan primal tak lama setelah kejadian itu dan tidak pernah muncul lagi. Setelah ratusan juta tahun, naga api neraka mulai melupakan kejadian tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukanmu. Gumam naga api neraka dengan suara gemetar, dipenuhi kegembiraan. Aku telah melatih diriku hingga ke ambang kehancuran berkali-kali untuk momen ini. Naga api neraka melanjutkan serangannya, menerkam Yuan dengan keganasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah kekuatannya dipicu oleh amarah luar biasa yang telah ia pendam selama beberapa ratus juta tahun terakhir. Yuan tetap tenang. Meskipun naga api neraka sempat mendapatkan peningkatan kekuatan sesaat, itu tidak cukup untuk mengalahkan Yuan, yang kebal terhadap serangan apinya. Dan kerusakan fisik apapun yang ditimbulkan juga akan sembuh dalam sekejap mata. Naga api neraka tidak memiliki cara nyata untuk mengalahkan Yuan. Dan seiring berjalannya pertarungan, menjadi jelas bahwa dia hanya membuang-buang energinya. Setiap serangannya, meskipun dahsyat, kurang efektif untuk menembus pertahanan Yuan. Di sisi lain, setiap kali Yuan menyerang dengan aura pedang yang ditingkatkan, naga api neraka perlu mengeluarkan energi untuk memulihkan diri dari kerusakan. Pertarungan itu adalah pertarungan yang ditakdirkan untuk dimenangkan oleh naga api neraka, dan dia menyadarinya. Namun, alih-alih menerimanya dengan tenang seperti Long Yejun, dia malah semakin panik. Pada akhirnya, Yuan sudah cukup sabar dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan pedang pemecah langit. Dia melepaskan pancaran cahaya dahsyat yang sangat mirip dengan napas naga. Bahkan, banyak penonton salah mengira serangan pedang pemecah langit sebagai napas naga. Sosok naga api neraka sepenuhnya diselimuti cahaya. Setelah serangan berakhir, dia menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Yuan dipindahkan kembali ke kuil naga ilahi. Selamat atas kemenanganmu, Yuan. Long Wuking menghampirinya tak lama setelah kepulangannya. Terima kasih. Namun, jika hanya itu kemampuanmu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, lanjutnya. Yuan tidak menjawab, tetapi bukan karena kehabisan kata-kata. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada energi tertentu yang melingkupi Long Wuking. Di mana kakak Yejun? Yuan tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius. Long Wuking menolak untuk menjawab, hanya menatapnya dalam keheningan yang memekakkan telinga. Apakah kau? Mata Yuan menyipit. Dia menatapnya seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Ya, aku membunuhnya. Long Wuking akhirnya menjawab, suaranya setenang mungkin. Setelah mendengar konfirmasi Ling Wuking bahwa Long Yejun telah bertanding melawannya dan kalah, Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Long Wuking memperhatikan setiap detail kecil dan bertanya, apakah kau marah padaku karena telah membunuhnya? Yuan memejamkan matanya sejenak dan menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan tenang, tidak, saya bukan. Oh, Long Wuking tampak benar-benar terkejut dengan jawabannya. Dia tahu bahwa manusia adalah makhluk emosional yang seringkali tersesat oleh emosi mereka, sehingga menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Wah, kau sangat tenang. Sama sekali bukan yang kuharapkan. Yuan mengangkat alisnya dan menjawab, apakah kau mengharapkan aku marah padamu karena melakukan sesuatu yang akan kulakukan sendiri jika aku dijodohkan dengannya? Lagi pula, dia sudah bersiap untuk membunuh Long Yejun jika mereka bertarung. Tidak masuk akal jika dia marah pada Long Wuking karena melakukan apa yang harus dia lakukan. Semua orang yang berpartisipasi dalam festival Dewa Naga menerima dan menyetujui risiko tersebut sebelum mereka mengambil token agar mereka tidak bisa mengeluh jika terbunuh. Aku semakin menyukaimu sekarang. Tapi itu bukan berarti aku akan bersikap lunak padamu nanti, kata Long Wuking sambil tersenyum. Yuan membalas senyumannya dan berkata, aku mungkin tidak menyalahkanmu.
Tapi aku tetap akan melampiaskan amarahku padamu, jadi aku minta maaf sebelumnya. Kupikir kau tidak marah. Dia mengangkat alisnya. Bukan ditujukan padamu secara khusus. Hanya secara umum, jelasnya. Tapi kau akan melampiaskannya padaku. Long Wuking terkekeh. Jika ada yang bisa mengatasi amarahku, itu pasti kamu. Kurasa itu tidak masalah karena akan membuat semuanya lebih menghibur, dia mengangguk dengan ekspresi mengerti. Beberapa hari kemudian, Long Meiyui mengalahkan lawannya dan kembali ke kuil naga ilahi. Saat pertama kali mendengar kabar kematian Long Yejun, dia tidak mempercayainya. Namun, setelah menemukan Long Wuking dan memastikan kematian Long Yejun, Long Meiyui menangis terseduh-seduh. Wah! Inilah alasan mengapa aku tidak mau ikut serta. Mengapa Dewa Naga melakukan ini, membiarkan keturunannya sendiri mati. Teriaknya keras. Jangan berlebihan. Bukannya dia pergi selamanya. Long Wuking menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini bukan kali pertama dia meninggal, ungkapnya tiba-tiba. Aku tahu itu, tapi mungkin butuh jutaan tahun sebelum aku bertemu dengannya lagi. Apa artinya beberapa juta tahun bagi makhluk seperti kita? Long Wuking menghela napas. Bukan itu intinya, teriak Long Meiyui. Hah? Kau pikir kau membentak siapa? Long Wuking menatapnya tajam dengan mata menyipit. Maaf, Long Meiyui segera mengecilkan tubuhnya, tampak seperti kelinci yang penakut. Long Wuking mencibir. Long Meiyui mundur ke sisi Yuan dan bertanya kepadanya, apakah kau baik-baik saja? Aku sedih atas kematian kakak Yejun, tapi inilah akibatnya jika kau kalah. Long Meiyui menghela napas, kuharap dia segera bereinkarnasi. Kurasa aku tidak sanggup sendirian bersama kakak perempuanku. Dia terlalu menakutkan. Yuan berpikir sejenak sebelum bertanya, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bereinkarnasi? Itu tergantung pada faktor-faktor yang tidak saya ketahui. Dia bisa langsung bereinkarnasi, atau bisa juga membutuhkan waktu ratusan juta tahun, jawabnya. Begitu, kuharap dia bereinkarnasi secepatnya. Setelah hening sejenak, Yuan berbicara lagi, satu hal lagi. Akankah dia mengingat kenangan kehidupan masa lalunya? Aku tidak bisa memastikan. Ada kemungkinan dia akan bereinkarnasi tanpa ingatannya. Tetapi aku yakin ingatannya akan tetap berada jauh di dalam kesadarannya dan akhirnya muncul kembali. Terima kasih. Mereka kemudian menyaksikan pertarungan-pertarungan lain yang sedang berlangsung selama sisa bulan itu. Beberapa hari kemudian, Long Wuking kembali menemui Yuan. Hei, apakah kamu masih punya tusuk sate itu? Tanyanya tanpa rasa malu atau ragu sedikit pun dalam suaranya. Kau masih punya nafsu makan setelah semua yang terjadi. Yuan menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Kenapa tidak? Jawabnya dengan tenang. Yuan takjub melihat sifatnya yang riang. Seolah-olah tak ada satupun hal di dunia ini yang benar-benar bisa mengganggunya. Jadi, kau punya atau tidak? Atau kau akan menolak karena aku membunuh Long Yejun? Jangan begitu picik, lanjutnya. Dia menghela napas, saya memang punya beberapa, tetapi persediaan saya hampir habis, jadi saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Kedengarannya seperti alasan saja bagiku, gumamnya dengan ekspresi tidak senang. Namun, Yuan tidak berbohong karena dia bersikap picik. Dia memang benar-benar kekurangan tusuk sate daging. Dia memiliki kesempatan untuk mengisi kembali persediaannya ketika kembali ke bumi. Tetapi dia tidak dapat membawanya kembali melalui sistem tersebut dan harus bergantung pada Yingzi, yang mampu melewati sistem dan membawa apapun yang diinginkannya kembali bersamanya. Meskipun begitu, Yingzi berhasil mendapatkan sejumlah besar sate daging. Selama tur kulinernya, dia membeli seluruh stok dari setiap kios yang dia temui. Tentu saja, itu dilakukan menggunakan uang Yuan. Yingzi punya banyak tusuk sate daging, tapi kurasa dia tidak mau membaginya. Yuan tersenyum dalam hati. Dia juga tidak punya wewenang untuk memaksa Yingzi membaginya, meskipun itu dibeli dengan uangnya. Jika kau memberiku sebagian, aku akan membagikan kata-kata terakhir Long Yejun padamu,
Long Wuking tiba-tiba mengajukan tawaran. Yuan mengangkat alisnya mendengar ucapannya. Kata-kata terakhirnya, gumamnya, "Baiklah." Yuan mengambil beberapa tusuk sate daging dan menyerahkannya kepada Long Wuking, yang segera mengulangi kata-kata terakhir Long Yejun kepadanya. Kata demi kata. Begitu ya, senyum hangat muncul di wajah Yuan setelah mendengarnya. Saat akhir babak uji coba pertama semakin dekat, semakin banyak peserta yang kembali ke kuil naga ilahi. Namun, masih banyak pertandingan yang tampaknya masih jauh dari selesai. Setelah batas waktu tercapai, semua dimensi terpencil ditutup secara paksa, langsung menghancurkan siapapun yang tetap berada di dalamnya tanpa peringatan apapun. Selamat kepada kalian yang telah berhasil melewati ujian pertama. Suara Dewa Naga menggema di seluruh kuil naga ilahi. Kalian dapat memilih untuk melanjutkan ke percobaan kedua atau menyerah sekarang. Bagi kalian yang akan melanjutkan, simpan token ini. Jika tidak, hancurkanlah. Kalian punya waktu 1 jam untuk memutuskan. Setelah suara Dewa Naga meredam, semua orang mulai bergumam satu sama lain. Dia bilang bahwa sebagian besar dari kita bahkan tidak akan mampu memurnikan setetes darah pun. Benar. Menurutmu dia serius, atau dia hanya mencoba menakut-nakuti kita agar menyerah? Mengingat Dewa Naga, hasilnya bisa beragam. Ini sangat berisiko, tidak diragukan lagi. Namun, manfaat dari ujian ini sebanding dengan risikonya, jadi aku akan mengambil risiko itu. Banyak dari kita telah mempertaruhkan nyawa untuk hal yang jauh lebih kecil. Bagi saya, ini adalah keputusan yang mudah. Sebagian besar peserta memiliki sentimen yang serupa. Hanya sedikit yang masih ragu. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyadari jika mereka menyerah sekarang, mereka akan berjuang sampai mati tanpa hasil di percobaan sebelumnya. Pada akhirnya, semua orang yang selamat dari percobaan pertama memutuskan untuk berpartisipasi dalam percobaan kedua. 1 jam kemudian, token emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan sebuah botol kecil muncul di hadapan para peserta. Setiap peserta memiliki 1 botol berisi 10 tetes darah Dewa Naga. Kau perlu memurnikan setidaknya 9 tetes darah untuk melewati ujian kedua dalam waktu 3 bulan. Jika kau berhasil memurnikan ke-10 tetes darah itu, aku akan memberimu hadiah spesial di akhir. Suara Dewa Naga kembali terdengar. Hadiah seperti apa? Para peserta merenung dalam hati. Namun, Dewa Naga tidak menanggapi rasa ingin tahu mereka dan menghilang setelah berkata, ujian kedua dimulai sekarang. Yuan memeriksa botol darah di tangannya. Dia punya waktu 1/4 tahun untuk memurnikan 9 tetes darah, yang sekilas tampak seperti waktu yang cukup. Namun, setelah memeriksa darah Dewa Naga, setiap tetesnya mengandung sejumlah besar esensi kekacauan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk dimurnikan. Tetapi mereka hanya diberi waktu 3 bulan untuk memurnikan 9 tetes, yang tampaknya mustahil. Peserta pertama yang bertindak dan meminum setetes darah Dewa Naga adalah Long Wuking. Dia mengambil setetes dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi dalam diam. Banyak peserta yang mengikuti dan mengonsumsi tetes pertama mereka. Ah! Tiba-tiba, teriakan memilukan menusuk telinga, menarik perhatian semua orang. Saat kepala-kepala menoleh ke arah sumber teriakan, orang yang berteriak itu meledak. Menjadi gumpalan darah yang mengerikan sebelum ada yang sempat memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Namun, itu hanyalah permulaan, dan situasi dengan cepat menjadi semakin kacau. Karena semakin banyak peserta yang meledak setelah gagal memurnikan darah Dewa Naga. Pemandangan mengerikan itu membuat yang lain ketakutan. Tetapi mereka tidak bisa menyerah sekarang dan dengan paksa meminum tetes darah pertama mereka. Dalam waktu setengah jam, hampir 70% peserta tewas hanya karena tetesan darah pertama. Ada puluhan juta peserta yang lolos uji coba pertama. Jadi kita bisa membayangkan pembantaian yang terjadi dalam 30 menit ini.
Yuan adalah salah satu peserta terakhir yang mengonsumsi darah Dewa Naga. Begitu tetes pertama masuk ke tubuhnya, gelombang energi yang kuat mulai mengalir melalui pembuluh darahnya, memenuhi dirinya dengan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, sensasi itu hanya berlangsung singkat. Tak lama setelah tubuhnya mulai dipenuhi energi, sesuatu di dalam tubuhnya aktif dan mulai mengonsumsi energi tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. 9 simbol naga telah diaktifkan. 9 simbol naga telah menyerap darah Dewa Naga. Energi dari darah Dewa Naga menghilang dalam hitungan menit, membuat Yuan mengangkat alisnya. Setelah menunggu beberapa menit tanpa terjadi apapun, Yuan melihat botol darah di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil tetes darah kedua dan meminumnya. Tindakannya sangat membingungkan para penonton. Bukankah dia baru saja mengonsumsi setetes darah beberapa menit yang lalu? Kau bilang dia sudah minum tetes kedua. Mustahil. Bahkan sang tirani tak tertandingi pun masih minum tetes darah pertamanya. Kau pasti salah lihat, dan dia baru saja meminum tetes pertamanya. Para penonton dengan cepat menepis kemungkinan bahwa Yuan telah memurnikan tetes darah pertama. Apalagi memulai tetes kedua, semua orang, kecuali Yingzi. Setelah mengamati Yuan dengan cermat sejak awal, dia yakin bahwa Yuan telah memurnikan tetes pertama darah Dewa Naga. Tidak mungkin dia bisa memurnikan setetes darahku yang telah ditingkatkan hanya dalam beberapa menit. Apa kau melakukan sesuatu padanya? Dewa Naga menanyai Raja Primal setelah menyaksikan hal ini. Sang Raja Primal dengan tenang menggelengkan kepalanya dan membantah, "Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan ini." 9 simbol naga telah diaktifkan. 9 simbol naga beresonansi dengan darah Dewa Naga. 9 simbol naga telah menyerap darah Dewa Naga. Yuan menyerap tetes darah kedua secepat tetes pertama, tidak, bahkan sedikit lebih cepat. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Seru Dewa Naga sambil menyaksikan Yuan meminum tetes darah ketiga, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau pasti telah melakukan sesuatu untuk membantunya. Aku menolak untuk percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memurnikan darahku secepat ini. Sang Raja Primal menatapnya tajam dan mencibir, "Mengapa aku harus berbohong padamu? Jika aku mengatakan aku tidak ada hubungannya dengan ini, maka memang aku tidak ada hubungannya." Nada suaranya dingin, tidak memberi ruang untuk keraguan atau pertanyaan lebih lanjut. Dewa Naga mengepalkan tinjunya saat ia kembali memfokuskan perhatiannya pada Yuan, yang sudah bersiap untuk meminum tetes darah keempat. Beberapa saat kemudian, 9 simbol naga telah mencapai level 4.